Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Widya Pitaloka dengan NIM 2004-2294, Prodi Ilmu Administrasi Negara, dengan dosen pengampu Ibu Nora Eka Putri. Baiklah, untuk pertemuan kali ini, saya akan memaparkan PPT Ekonomi Politik pada pertemuan kelima, yaitu mengenai ekonomi politik pembangunan dalam perspektif isu globalisasi. Untuk yang pertama itu globalisasi. Globalisasi merupakan konsep dasar perubahan signifikan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dunia. Munculnya wacana globalisasi dapat ditelisik dari esai Immanuel Kant tahun 1975 tentang kedamaian abadi atau perpetual peace melalui penciptaan suatu sistem terintegrasi untuk seluruh bangsa di dunia. Selanjutnya, dikategorikan sebagai secara periodik, globalisasi muncul dalam bentuk yang berbeda-beda menurut zamannya. Adanya periodik dalam bentuk yang berbeda dalam globalisasi tersebut dikarenakan kapitalisme sebagai motornya mengalami berbagai transformasi baik perilaku dan praktiknya. Globalisasi mengacu pada proses integrasi ekonomi, sosial, dan budaya antara negara-negara di seluruh dunia. Dalam konteks ekonomi, globalisasi melibatkan perluasan pasar, perdagangan bebas, dan aliran modal serta teknologi di tingkat global. Pengaruh globalisasi terhadap pembangunan nasional dapat berdampak positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana negara tersebut mengelola dampaknya. Baik, pada slide selanjutnya kita masuk ke pengaruh globalisasi terhadap pembangunan. Ada 3 pengaruh globalisasi terhadap pembangunan. Yang pertama itu, dalam konteks pembangunan, globalisasi dan teori kapitalis memiliki implikasi yang signifikan. Yang kedua, globalisasi dapat memperluas peluang ekonomi, tetapi juga meningkatkan ketidaksetaraan dan ketimpangan di antara negara-negara tersebut. Yang ketiga, negara-negara harus bijaksana dalam mengelola dampak globalisasi dan memastikan bahwa keuntungan ekonomi terdistribusi secara adil dan baik. Dampak dari globalisasi pada pembangunan ekonomi, yaitu globalisasi memperluas ruang lingkup ekonomi secara internasional yang mencakup pada perdagangan internasional, aliran modal dan investasi asing, pertumbuhan dan ekonomi dan pembangunan di negara-negara berkembang, memfasilitasi akses ke pasar global dan teknologi baru. Globalisasi juga dapat meningkatkan ketimpangan ekonomi dan kebijakan yang merugikan negara-negara berkembang dan ketidakstabilan ekonominya. Selanjutnya, peran negara dalam mengatasi tantangan globalisasi. Peran negara dalam mengatur dan mengelola aktivitas ekonomi menjadi penting. Negara-negara berkembang sering menghadapi tekanan untuk meliberalisasi ekonomi dan proses globalisasi, namun juga memiliki peran dalam melindungi kepentingan domestik, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan mengurangi kesetaraan ekonomi yang disebabkan oleh globalisasi. Dalam menghadapi globalisasi dan menerapkan teori kapitalis, peran negara menjadi krusial. Negara harus mengatur dan mengawasi pasar, melindungi kepentingan nasional, serta memastikan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks Indonesia, pengaruh globalisasi dan teori kapitalis terhadap pembangunan nasional harus diperhatikan dengan cermat. Kebijakan dan kebijaksanaan, kesadaran akan dampaknya akan membantu mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Baik, sekian presentasi saya pada kali ini. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.